Salam, selamat pagi dan horas buat kita semua. Sebelum firman Tuhan dibacakan, mari kita tenangkan hati dan pikiran, menghadap Tuhan dan kita berdoa. Dengan segenap hati, jiwa, akal dan kekuatan, kami mengasihi menyembah Engkau ya Tuhan semesta alam. Kami bersyukur Engkau tetap memberikan kehidupan dan memberkati kami pada waktu tidur. Tuhan, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Buka pikiran kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang telah ditentukan buat kita hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-95 ayat 7. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Sebaiknya kita membaca utuh pasal 95 ini, yaitu dari ayat 1 hingga ayat 11, agar maksudnya bisa kita tangkap dan pahami. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kabar baik berupa renungan harian lewat channel HKBP Jatiasi sepertinya tidak rutin lagi disampaikan belakangan ini. Kami mohon maaf untuk itu. Namun kami yakin kita tetap membaca firman Tuhan atau mendengar renungan dari sumber lain. Para pendengar yang setia, mungkin hanya ratusan orang, boleh mengingatkan kami atau menegur bila merasa kabar baik ini terlalu lama vakum. Kecuali kalau kemudian memang dirasa tidak perlu lagi ditayangkan. Kembali pada nats kita pagi ini, yaitu Mazmur pasal yang ke-95 tadi. Kebutuhan rohani kita paling utama adalah firman, memuji dan menyembah Tuhan. Pemazmur mengajak bangsa Israel bersorak-sorai dan sujud menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah. Dia adalah Raja yang besar. Selain itu, kita juga diajak untuk tetap mendengar nasihat dan peringatan Allah dengan sungguh-sungguh. Peringatan yang diberikan tidak main-main. Seruan Allah mengingatkan bangsa Israel termasuk kita akan 3 hal, yaitu pertama, jangan bebal dan keras kepala. Artinya, seruan dan peringatan Allah harus disikapi dan tidak boleh diabaikan. Tindakan mengabaikan peringatan Allah sama artinya membangkang dan melawan Tuhan. Sikap membangkang ini yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel di padang gurun dalam peristiwa di Meriba dan Masa. Kedua, jangan mencobai Tuhan. Apa perbedaan besar antara menguji dan mencobai? Menguji selalu mencari bukti terhadap suatu kebenaran, sedangkan motif mencobai adalah menyangkal, menentang, menolak kebenaran sebagai fakta yang valid. Dalam hal ini, nenek moyang bangsa Israel telah mencobai Allah di Meriba dan Masa. Karena mereka bukan hanya menolak kebenaran, tetapi juga mau mengatur Allah untuk tunduk kepada keinginan mereka. Ketiga, jangan sesat hati. Kata sesat hati bisa dipahami sebagai hati yang tidak lurus, memberontak, dan penuh tipu muslihat. Inilah yang menjadi inti permasalahan nenek moyang bangsa Israel, yang dengan sengaja dan berulang-ulang mengabaikan jalan atau perintah Allah. Akibatnya apa? Tuhan berkata, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb dan Yosua, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tentu kita tidak mau mengulangi seperti apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel. Kita yang digambarkan sebagai domba membutuhkan dan sangat bergantung kepada gembala. Domba tidak pintar dan sangat mudah tersesat. Ia cenderung untuk mengembara dan karena itu membutuhkan seorang gembala yang membimbing. Karena ketika ia mengembara atau jauh dari kawanannya, maka ia tidak berdaya, menjadi bingung, karena mereka tidak mempunyai pengertian atau perasaan sama sekali tentang tempat. Domba tanpa gembala akan kelaparan.
tersesat, hilang, dan menjadi makanan bagi pemangsa. Karena ia merupakan binatang yang sama sekali tidak mempunyai alat pertahanan atau cara untuk lari menyembunyikan diri dari pemangsanya. Karakter domba itu pada umumnya ada pada kita manusia. Karena itu sangatlah tepat jika kita membutuhkan sang gembala yang bersedia menyertai, menolong dan mendampingi kita agar kita tidak tersesat, namun beroleh keselamatan dan hidup. Tuhanlah sang gembala itu. Dia bahkan telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia mengenal kita dan kita juga mengenal Dia. Bukti kita mengenal Dia adalah mendengar suara atau firman-Nya, jadi pelaku firman, setia, ikut ke jalan mana kita dituntunnya. Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, benar Engkaulah Allah kami, dan kami adalah umat gembala-Mu, bagaikan kawanan domba tuntunan tangan-Mu. Roh dan firman-Mu lah kiranya selalu mengingatkan kami untuk setia mengikuti dan mendengar suara-Mu. Pelihara dan tolong kami di hari ini, pimpin dan dahului kami dalam perjalanan, pekerjaan, rencana, bahkan istirahat kami. Tuhan yang menjaga saat kami pergi dan pulang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum yang baharu ku beri padamu, mengasihi sesamamu seperti dirimu, seperti perbuatanku mengasihi kamu. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku, jika kamu saling mengasihi.